Baik, salam buat Bapak Ibu semua. Kembali lagi di channel ini. Channel yang selalu menyalurkan informasi penting, informasi terbaru, dan informasi lainnya seputar dunia pendidikan, dunia pemerintahan, atau yang lebih relevan dengan dunia pendidikan. Pada kesempatan ini kita akan membahas dengan salah satu topik yang sangat penting untuk kita ketahui bersama. Terungkap ini alasan gaji ke-13 pensiunan 2025 lebih kecil dari PNS aktif. Informasi ini dirilis 19 Mei 2025. Dan sebelum saya melanjutkan untuk membahas mengenai informasi ini lebih lanjut dan lebih akurat, tidak lupa saya menyapa seluruh para pensiunan di seluruh Indonesia. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun Bapak Ibu berada dan tetap semangat. Baik, berdasarkan pada informasi ini merupakan informasi yang penting, yang perlu dan wajib diketahui oleh para pensiunan, baik itu pensiunan PNS. Karena kenapa pada informasi ini kita akan membahas terkait alasan gaji ke-13 para pensiunan pada tahun 2025 lebih kecil dari PNS aktif atau lebih kecil diterima nominal gaji ke-13-nya dari PNS aktif. Jadi untuk mengetahui alasan tersebut, maka dari itu ikuti terus penjelasan pada informasi ini sampai selesai, atau tonton terus penjelasan pada video ini sampai selesai, jangan di skip. Karena di video ini kita akan mengulas informasi penting ini secara lengkap dan lebih rinci. Sebelum kita masuk pada pembahasan mengenai informasi ini lebih lanjut dan lebih detail lagi, barangkali ada Bapak Ibu yang baru mampir di akun channel YouTube ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara yang sangat sederhana, like, komen, subscribe, dan bagikan. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya Bapak Ibu semua, dan terkhusus buat pensiunan PNS di seluruh Indonesia tidak ketertinggalan informasi terbaru yang akan tetap disalurkan di akun channel YouTube ini. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan mengenai informasi ini. Informasi ini dilansir dari salah satu media nasional yang menyampaikan, pemerintah telah mengonfirmasi bahwa pencairan gaji ke-13 untuk tahun 2025 akan dimulai dicairkan pada bulan Juni mendatang. Kabar gembira ini ditujukan bagi jutaan penerima mulai dari aparatur sipil negara, ASN, aktif, prajurit TNI, anggota Polri, hakim, hingga para pensiunan. Namun di tengah antusiasme tersebut muncul pertanyaan umum mengenai perbedaan nominal yang diterima, khusus mengapa gaji ke-13 pensiunan kerap lebih rendah dibandingkan dengan yang diterima oleh para PNS aktif. Dasar perbedaan ini terletak pada komponen-komponen penyusun gaji ke-13 yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang disingkat dengan PMK nomor 23 tahun 2025. Untuk para pensiunan, gaji ke-13 yang akan diterima mencakup beberapa elemen-elemen, yaitu pensiun pokok dengan besaran bervariasi mulai dari Rp1.748.000 hingga bisa mencapai Rp4.957.100. Yang kedua, tunjangan keluarga sebesar 10% dari pensiun pokok untuk suami istri dan 2% untuk setiap anak. Elemen yang ketiga yaitu tunjangan pangan diberikan dalam bentuk uang setara dengan 10 kg beras atau bisa dinominalkan Rp72.000. Elemen yang keempat yaitu tambahan penghasilan diberikan kepada para pensiunan yang penghasilannya tidak mengalami perubahan yang signifikan. Baik, itulah keempat elemen-elemen yang diterima oleh para pensiunan atau komponen-komponen gaji ke-13 yang siap diberikan oleh PT Taspen, yang diberikan oleh pemerintah dan disalurkan melalui PT Taspen kepada para pensiunan di seluruh Indonesia. Lanjut di poin berikutnya yang perlu dipahami dan diketahui oleh para pensiunan PNS atau pensiunan di seluruh Indonesia. Pencairan dana ini akan dilakukan secara otomatis oleh PT Taspen Persero ke rekening masing-masing penerima pensiun bersamaan dengan pembayaran dana pensiun bulanan tanpa memerlukan pengajuan khusus. Dan perbedaan mencolok muncul karena adanya komponen tunjangan kinerja yang disingkat dengan TUKIN.
Tunjangan kinerja ini merupakan bagian dari signifikan dari penghasilan ASN aktif, namun tidak termasuk dalam komponen gaji ke-13 untuk pensiunan. Jadi yang membedakan nominal gaji ke-13 lebih besar diterima oleh ASN yaitu karena ASN akan menerima komponen tunjangan kinerja yang disingkat dengan tukin, sementara para pensiunan PNS karena sudah pensiun tidak menerima tunjangan kinerja tersebut. Jadi itu yang membedakan nominal gaji ke-13 untuk pensiunan PNS atau para pensiunan dengan ASN aktif. Lanjut sebagai perbandingan, gaji ke-13 untuk ASN aktif yaitu meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tambahan penghasilan, dan tunjangan kinerja hingga 100%, khusus ASN di tingkat pusat, sementara ASN daerah disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. Baik, itulah yang membedakan atau perbandingan gaji ke-13 para pensiunan dan ASN aktif. Lanjut, alasan utama mengapa tunjangan kinerja tidak diberikan kepada para pensiunan adalah karena mereka tidak lagi memiliki beban kerja aktif atau tanggung jawab jabatan seperti saat masih berdinas. Pemerintah menganggap tunjangan kinerja ini sebagai kompensasi atas kerja dan tanggung jawab yang diemban oleh pegawai aktif. Oleh karena itu, ketiadaan tunjangan kinerja inilah yang menjadi faktor utama mengapa besaran gaji ke-13 yang diterima oleh para pensiunan PNS atau pensiunan lebih kecil dibandingkan dengan PNS aktif. Baik, Bapak Ibu pensiunan PNS sudah mengetahui yang membedakan antara gaji ke-13 para pensiunan dan ASN aktif. Yang membedakan nominal gaji ke-13-nya yaitu tunjangan kinerja yang diberikan kepada ASN aktif yang masih aktif bekerja di instansi pemerintah atau kepada negara. Baik, demikian saja ulasan atau penjelasan pada video kali ini mengenai informasi ini alasan gaji ke-13 para pensiunan pada tahun 2025 ini lebih kecil dari PNS aktif yang diterima gaji ke-13-nya. Jadi saya rasa para pensiunan di seluruh Indonesia pada informasi ini sudah mengetahui kenapa gaji ke-13 lebih kecil diterima daripada PNS aktif pada umumnya? Karena tunjangan kinerja yang diberikan oleh pemerintah kepada para PNS aktif yang sedang bertugas atau sedang bekerja pada instansi pemerintah atau kepada negara. Baik, semoga aja informasi ini dapat bermanfaat dan membantu Bapak Ibu semua. Dan terkhusus buat pensiunan PNS dan ASN aktif di seluruh Indonesia. Sekian saja, terima kasih.